Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahratul Humairah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pendidikan. Nah, peserta didiknya ini adalah komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif serta efisien, maka diperlukannya pengelolaan peserta didik yang baik sejak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus dari sekolah. Pada makalah ini ada 3 pembahasan utama, yaitu pengertian manajemen peserta pendidik, terus tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, serta ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian manajemen peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik? Nah, manajemen peserta didik adalah seluruh proses pengelolaan peserta didik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan, serta pelayanan kepada peserta didik selama berada di lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi manajemen peserta didik tidak hanya mengatur administrasi siswa saja, tetapi juga mereka memastikan setiap peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan potensi yang dimiliki mereka. Dengan adanya manajemen peserta didik ini, sekolah dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Selain itu juga, setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai agar semua peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Nah, pasti setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai agar semua peserta didik itu dapat berkembang lebih baik secara optimal. Yang kedua itu lanjut mengenai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Nah, tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan tertib, lancar, efektif, serta efisien. Selain itu juga, manajemen peserta didik juga bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau secara lebih khusus, tujuan manajemen peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta didik, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik, serta menyalurkan aspirasi kebutuhan peserta didik, sehingga pada akhirnya mereka dapat berkembang secara optimal dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Adapun fungsi dari manajemen peserta didik itu sebagai sarana untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensinya, baik dari segi akademik, sosial, maupun kepribadiannya. Nah, melalui manajemen peserta didik ini, sekolah juga membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan, serta memenuhi kebutuhan mereka selama mengikuti proses pendidikan tersebut. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, ruang lingkup manajemen peserta didik ini terdiri dari beberapa kegiatan penting. Yang pertama itu ada perencanaan peserta didik. Nah, pada tahap ini sekolah itu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima sesuai dengan daya tampung sekolah tersebut. Selain itu juga, pada tahap ini dilakukan proses penerimaan peserta didik baru, seleksi, orientasi, pembagian kelas, serta pencatatan data peserta didik. Semua kegiatan ini itu bertujuan agar proses penerimaan peserta didik berjalan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, ini ada pembinaan peserta didik. Nah, pembinaan ini dilakukan agar peserta didik dapat berkembang secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. Nah, pembinaan ini juga dapat dilakukan melalui pendekatan informatif, partisipatif, dan pengalaman langsung. Dalam pembinaan juga sangat ditekankan pentingnya kedisiplinan. Kedisiplinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keteladanan guru dan orang tuanya, serta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Nah, semua faktor tersebut itu berperan dalam membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Masuk ke yang ketiga yaitu evaluasi peserta didik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang diharapkan atau sejauh mana peserta didik paham sama materi pembelajaran yang telah diajarkan oleh pendidik pada sebelumnya.
Hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan program remedial bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan atau program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai hasil belajar yang baik. Selain itu juga, evaluasi juga menjadi bahan perbaikan proses pembelajaran agar semakin efektif ke depannya. Nah, kalau yang terakhir itu yang keempat, yaitu penyelenggaraan layanan khusus. Nah, layanan khusus ini meliputi layanan BK untuk membantu peserta didik mengatasi masalah belajar maupun pribadi. Terus ada layanan perpustakaan sebagai sumber belajar, serta layanan kantin yang menyediakan makanan sehat dan bergizi, dan yang terakhir itu ada layanan kesehatan melalui UKS yang bertujuan menjaga kesehatan peserta didik selama berada di sekolah. Jadi, ruang lingkup manajemen peserta didik itu ada 4. Yang pertama, ada perencanaan peserta didik, yang kedua ada pembinaan peserta didik, yang ketiga ada evaluasi peserta didik, dan yang terakhir ada penyelenggaraan layanan khusus peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan peserta didik mulai dari penerimaan hingga mereka lulus dari sekolah. Manajemen peserta didik itu sangat penting karena berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.